Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 497, Kematian Sosial. Melihat Tuan Kian dan cucunya masuk ke hotel, terjadi keributan di luar. Saat ini, mobil lain perlahan berhenti di depan hotel. Selalu ada tamu. Pintu mobil terbuka dan dua pasangan keluar, yang juga menarik banyak diskusi. Menantu tertua dari keluarga Song, Lin Simping dan istrinya, dan menantu kedua dari keluarga Song, Zhang Jian dan istrinya. Dalam hal hubungan mereka, wajar bagi keduanya. Pasangan akan tampil pada kesempatan ini malam ini. Namun, perseteruan mereka dengan keluarga Song telah diketahui publik. Saya tidak datang ke sini dengan siapapun dari keluarga Song malam ini. Mengapa saya datang tiba-tiba? Sebuah kejutan. Tirulah Tuan Kian dan minta maaf kepada Chu Chen. Saat Anda mengatakan itu, menurut saya mungkinkah upacara pemberian lencana gelar malam ini akan menjadi adegan permintaan maaf berskala besar? Beberapa orang muncul lagi di waktu berikutnya, yang membenarkan dugaan ini. Ye Yan, putri dari keluarga Ye di Yancheng, Wei Qiugen, pelatih kepala Wei Yang Boxing Gym. Ada juga beberapa orang yang sedikit banyak memiliki dendam terhadap Chu Chen, dan mereka semua muncul di pintu hotel satu demi satu. Seperti yang kita janjikan, kata-kataku pasti tepat sasaran. Yang lebih membuatku iri adalah bagaimana mereka mendapatkan tiketnya. Apakah karena mereka ingin meminta maaf kepada Chu Chen sehingga pintu belakang dibuka? Upacara penganugerahan lencana Chu Chen sebagai utusan warisan budaya Tiongkok diadakan di auditorium besar lantai 2 Hotel Huateng yang mampu menampung ratusan orang. Ketika Chu Chen tiba, dia menarik perhatian semua orang. Banyak orang menyapa Chu Chen, termasuk beberapa publik figur ternama yang diundang. Beberapa di antaranya berinisiatif menyapa Chu Chen, yang membuat Song Qiu di samping Chu Chen sangat heboh. Beberapa di antaranya kerap terlihat oleh Song Qiu di layar malam ini kepada kakak iparku. Aku cukup beruntung bisa berjabat tangan dengan orang-orang ini. Song Qiu tiba-tiba merasakan kebahagiaan, dan pada saat yang sama, dia juga menyadari secara lebih pribadi betapa berharganya lencana gelar yang diberikan kepada Chu Chen malam ini. Selamat, Chu Chen. Jiang Yingtao berjalan ke arahnya. Sosok dan penampilannya menarik perhatian semua orang kemanapun dia pergi anggun. Jiang Yingtao dan Chu Chen berjalan ke samping sendirian untuk berbicara. Song Yan tahu sedikit tentang identitas Jiang Yingtao, jadi dia tidak keberatan dan kembali ke tempat duduknya. Telah diketahui bahwa keluarga Huang memang menggunakan rahasia untuk membeli hidupmu di balik layar. Jiang Yingtao berbicara kata demi kata. Dia telah menatap keluarga Huang sebelum tengah hari Ratu Sif. Jiang Yingtao kembali dan beristirahat sejenak, lalu berdandan dan datang ke Hotel Huateng. Semua pekerjaan keamanan di Hotel Huateng malam ini berada di bawah tanggung jawab Biro Operasi Khusus, yang bisa dikatakan berstandar sangat tinggi. Chu Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari ketika dia melihat tatapan Jiang Yingtao. Nelayan, itu tahu tentang ini. Tapi dia belum mengetahuinya. Chu Chen langsung terkejut. Sebenarnya itu keluarga Huang. Bagaimana keluarga Huang mendapatkan peta rahasia itu?
kami menemukan bahwa keluarga Huang terkait dengan keluarga Huang Zige yang dimusnahkan di ibu kota. Setelah mengikuti petunjuk, kami akhirnya mengidentifikasi keluarga Huang sebagai tersangka terakhir. Jiang Yingtao merasa ingin pamer di depan dari Chu Chen. Suaranya dengan percaya diri. Anda harus tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat disembunyikan dari pandangan tim investigasi. Chu Chen sangat setuju. Saudari Tao, kamu sangat cepat. Sudut mulut Jiang Yingtao sedikit melengkung. Meskipun saya tidak sebaik Anda dalam hal kungfu, saya ahli dalam bidang ini. Kami telah mengawasi keluarga Huang selama 24 jam. Selama mereka menunjukkan peta rahasia, kami dapat menangkap mereka di tempat. Jiang Yingtao sangat percaya diri. Chu Chen semakin bertekad untuk menyembunyikan identitasnya sebagai nelayan. Jika saudari Tao mengetahui bahwa dia adalah seorang nelayan, apakah ini akan menjadi kematian sosial yang legendaris? Semakin banyak orang di tempat tersebut, dan kedatangan Master Qian dan yang lainnya juga menarik perhatian Chu Chen. Jiang Yingtao tidak mengobrol lagi dengan Chu Chen untuk menghindari kecurigaan. Setelah menyapa, dia berjalan ke sisi lain. Chu Chen kembali ke tempat duduknya dan melihat sepertinya ada yang salah dengan ekspresi anggota keluarga Song. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada apa? Kakak perempuan tertua dan kakak perempuan kedua juga ada di sini. Song Qiu berkata, aku baru saja melihat mereka memasuki tempat tersebut. Tapi sekarang mereka semua duduk di belakang. Su Yuexian mengerutkan kening. Saya selalu merasa mereka mencoba melakukan sesuatu lagi. Mereka muncul pada upacara pembukaan Beichen Pharmaceutical dan menimbulkan ketidaknyamanan. Aku akan bertanya pada mereka. Song Xie yang berdiri dengan wajah cemberut. Ayah. Duduklah. Chu Chen menarik Song Xieyang dan tersenyum tipis. Pada hari seperti hari ini, aku tidak takut mereka membuat masalah. Mereka seharusnya tidak meminta masalah seperti ini. Ya, ayah, jika mereka tidak membuat masalah, kita bisa berpura-pura tidak mengetahuinya. Song Yan juga angkat bicara. Song Xieyang duduk, masih merasa sedikit tidak nyaman. Segera setelah itu, kedatangan Ye Yan, Wei Qiugen dan lainnya juga menarik perhatian semua orang. Alis Song Xieyang berkerut semakin erat. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Ada rumor di luar bahwa mereka ingin meminta maaf secara kolektif kepada Chu Chen. Tetapi Song Xieyang menganggap itu tidak mungkin. Sejak kejadian di hari pembukaan Beichen sampai sekarang, kedua putrinya tidak pernah muncul. Apalagi membuat pernyataan apapun. Song Xieyang tidak percaya kalau mereka akan tiba-tiba datang ke Hotel Huateng untuk meminta maaf kepada Chu Chen saat ini. Apalagi Ye Yan dan yang lainnya sangat membenci Chu Chen, dan Wei Qiugen telah jatuh ke tangan Chu Chen berkali-kali. Mereka mungkin ingin menginjak Chu Chen, jadi bagaimana mereka bisa meminta maaf? Hahaha, semburan tawa terdengar saat Huang Fu Yuanjing tiba dan memberi selamat berulang kali. Liao Ziwan dan banyak tokoh sastra lainnya juga tiba di lokasi. Gong Changhong, Presiden Asosiasi Barongsai Nasional, juga tiba. Dalam beberapa menit terakhir menjelang pukul 8, semua nama besar muncul silih berganti.
Yang mengejutkan Chu Chen adalah bahkan paman keduanya pun datang. Namun, Chu Kaiping tidak datang untuk menyapa Chu Chen, melainkan duduk dengan tenang di barisan depan. Tepat pukul 8, saat pembawa acara berjalan ke atas panggung, seluruh auditorium perlahan menjadi sunyi. Pembawa acaranya adalah seorang wanita jangkung dengan senyuman di wajahnya. Setelah mengucapkan pernyataan pembuka, dia langsung berkata, "Sekarang kami mengundang pianis muda terkenal Xiao Lang untuk memainkan lagu pembuka kami, Glory, untuk semuanya." Tepuk tangan terdengar menggelegar. Chu Chen juga memiliki senyuman di wajahnya, bertepuk tangan, dan menantikannya. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Lang berjalan keluar dengan langkah anggun. "Ini dia," Qian Busao menoleh dan menatap Tuan Qian yang duduk di sebelahnya. Bab 498 Penghancuran upacara lampu berangsur-angsur meredup, dan hanya seberkas cahaya di auditorium yang menyinari tubuh Xiao Lang. Gadis yang selamat menggunakan nama kakaknya. Chu Chen mengetahui kisah Xiao Lang melalui Song Yan, dan hatinya tersentuh. Setelah kecelakaan yang Xiao Jin, Xiao Lang berani mengikuti Chu Chen untuk mencari keberadaan yang Xiao Jin sangat kuat. Sinar cahaya ini, yang Xiao Jin memandang gadis yang duduk di depan piano, matanya perlahan kabur karena air mata. Di hari-hari tergelap dalam hidupnya, Xiao Lang adalah satu-satunya sinar terang baginya. Lagu Glory ini adalah karya piano yang dibuat oleh Xiao Lang. Mata Song Yan penuh dengan harapan. Musik piano sangat cocok untuk acara ini. Apa yang ingin dicapai Chu Chen malam ini adalah kejayaan pribadinya. Itu disaksikan oleh semua orang, dan seluruh kota menyaksikannya. Setelah lagu berakhir, Xiao Lang berdiri, membungkuk sedikit ke depan, lalu berkata, "Selamat untuk Chu Chen." Tepuk tangan terdengar seperti guntur. Xiao Lang tersenyum manis dan berjalan keluar dengan langkah anggun. Lagunya, Glory, juga menjadi pembuka upacara pemberian lencana judul malam ini. Setelah Xiao Lang, ada penyanyi lini pertama kelahiran Yang Cheng. Penampilannya juga menimbulkan respon yang sangat besar. Sorakan datang satu demi satu. Chu Chen selalu mempertahankan senyum tipis di wajahnya, menikmati pesta dengan senang hati. Song Xie yang tidak bisa mengendalikan kegelisahan batinnya. Ia selalu merasa kemunculan kedua putrinya yang lain malam ini membuatnya gelisah. Setelah satu putaran pertunjukan, pembawa acara yang tinggi dan cantik itu berjalan ke atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Dia menjadi terkenal karena barongsai dan mempromosikan intisari budaya Tiongkok. Dia adalah pahlawan muda yang melampaui master besar di generasinya. Dia tahu piano, catur, kaligrafi dan lukisan, dan bangga dengan semua pahlawan di dunia sastra. Mata pembawa acara cantik menjadi semakin cerah. Selamat kepada Chu Chen karena telah memenangkan gelar utusan warisan budaya Tiongkok. Selanjutnya, Tuan Gao Angwo, penggagas acara utusan warisan budaya Tiongkok, akan menghadiahkan Chu Chen lencana gelar. Tolong undang Chu Chen. Tolong undang Tuan Gao Angwo. Meski banyak nama besar yang tampil malam ini, namun saat pembawa acara mengucapkan kata Chu Chen, tepuk tangan seakan mengangkat langit-langit. "Kakak ipar, ayolah,
Song Qiu ingin menghancurkan telapak tangannya. Kamera yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Chu Chen. Pada saat yang sama, di era media mandiri ini, di lobi saat ini, ada beberapa orang dengan kamera ponsel menyala, menghadap ke arah platform tinggi untuk siaran langsung kapan saja dan di mana saja memahami situasi di dalam untuk pertama kalinya. Chu Chen akan naik panggung, seperti yang diharapkan. Dia akan diperlakukan dengan standar tertinggi. Tuan Gao Angwo secara pribadi terjun payung ke Yancheng untuk memberinya lencana gelar. Siapa Gao Angwo? Tak terlukiskan. Singkatnya, ingatlah bahwa kamu luar biasa. Dari awal acara ini hingga sekarang, belum ada seorang pun yang menerima lencana gelar yang bisa mendapatkan kehormatan ini. Chu Chen telah diakui. Chu Chen benar-benar memberikan wajah Tuan Song. Pria dengan keterampilan sipil dan militer seperti itu sebenarnya bersedia menjadi menantu keluarga Song. Luar biasa. Bisakah Nona Song San begitu menawan? Apakah ada rahasia tersembunyi di sini? Saya mendengar bahwa ada seorang pendeta Tao di belakang keluarga Song. Pendeta Tao ini sangat berkuasa. Dia dapat menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan memanggil angin dan hujan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa opini publik di internet tiba-tiba memiliki beberapa topik halus yang secara bertahap membimbing orang lain. Saat ini, mata semua orang di auditorium terfokus pada platform tinggi. Chu Chen dan Gao Angwo melangkah ke platform tinggi hampir pada waktu yang bersamaan. Di bawah penerangan lampu, wajah Chu Chen tampan, montok seperti batu giok, setampan pria muda, dan wajahnya diukir sehalus wajah, yang membuat banyak wanita terpesona. Sangat tampan, suami. Aku merasa seperti aku sudah jatuh cinta. Sebaliknya, Gao Angwo yang sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan, mengenakan setelan formal dan perutnya sedikit membuncit, berdiri di samping Chu Chen. Gao Angwo tampak tidak wajar. Mengingat kembali masa-masa itu, saya juga seorang pria yang tampan dan tampan. Namun, waktu tidak bisa memaafkan. Selamat, Chu Chen. Gao Angwo mengulurkan tangannya. Chu Chen berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Tuan Gao." Wanita etiket berjalan menuju sisi ini dengan nampan di tangannya dan kaki batu giok yang tinggi. Gao Angwo hendak mengambil lencana judul dari nampan ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah, "Tunggu sebentar." Semua orang berbalik, mereka semua tercengang. Tuan Qian, yang duduk di belakang, sudah berdiri. Dia mengenakan setelan tang dan rambutnya disisir cerah malam ini. Dia berdiri tegak dan berjalan maju selangkah demi selangkah ditemani cucunya Qian Busao. Tuan Qian, saya hampir lupa bahwa Tuan Qian akan datang untuk meminta maaf kepada Chu Chen malam ini. Tetapi dia tidak perlu terlalu tidak sabar. Dia bahkan mengganggu upacara penghargaan Tuan Gao Angwo untuk Chu Chen. Menurutku tidak sesederhana itu. Tuan Qian selalu menyatakan bahwa dia ingin meminta maaf secara terbuka. Tetapi dia memilih malam ini sebagai kesempatannya. Dan sekarang dia telah mengganggu upacara penghargaan. Jika dia dengan tulus meminta maaf, saya akan mempercayainya. Saat ini, banyak orang telah menyadari bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi malam ini. Apa yang orang tua ini ingin lakukan?
ekspresi Song Changqing juga tenggelam. Ini akhirnya dimulai, Lin Simping dan yang lainnya disegarkan dan berdiri satu demi satu. Qian sudah dihentikan oleh penjaga keamanan bahkan sebelum dia melangkah ke platform tinggi. Tuan Qian tidak takut, tetapi melihat ke arah Gao Angwo dan berbicara dengan suara keras. Saya awalnya berencana untuk mengatakan beberapa hal setelah upacara penghargaan. Tetapi setelah saya memikirkannya dengan hati-hati, setelah Chu Chen sepenuhnya menerima upacara penghargaan, ini adalah aib bagi lencana gelar ini. Jadi aku memilih untuk menceritakan semuanya sekarang. Banyak wartawan media yang sepertinya mencium sesuatu, dan mereka tampak bersemangat dan mengambil foto satu demi satu. Tuan Qian ingin menyampaikan berita ini, sialan. Tuan Qian tidak akan berhenti bicara sampai dia terkejut. Informasi apa yang ingin dia ungkapkan? Apakah Chu Chen memiliki informasi yang jatuh ke tangan Tuan Qian? Jika itu benar, akan sangat menarik jika hal itu dapat mempengaruhi penerbitan lencana judul. Saya akan memberitahu Anda beberapa berita. Penyanyi Wang Feng akan merilis lagu baru besok siang, dan Chu Chen mengumumkan, saya punya judulnya. Gao Angwo mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu pada upacara penghargaan. Namun, Gao Angwo segera menjadi tenang dan menatap Tuan Qian. Tahukah Anda seberapa besar dampaknya terhadap gangguan pada upacara tersebut? Saya mengerti. Tuan Qian mengucapkan setiap kata. Jika Tuan Gao masih bersikeras untuk memberikan lencana gelar kepada Chu Chen setelah apa yang saya katakan, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, saya yakin bahwa setelah 10 menit, Tuan Gao, aku akan sangat berterima kasih. Bersambung.